Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Sinta, perwakilan dari kelompok 10. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Urai Ismi Sabila dan Wika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi fikih tentang makanan dan minuman halal dan haram, serta binatang halal dan haram. Adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama ada pengertian makanan, minuman, dan binatang halal dan haram. Dan yang kedua ada hikmah-hikmah di balik makanan dan minuman yang halal serta menghindari makanan yang haram bagi kesehatan manusia. Dan yang ketiga yaitu makanan minuman yang tidak layak dikonsumsi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu ada pengertian makanan, minuman, dan binatang halal dan haram. Makanan halal dan haram makanan yang dihalalkan adalah makanan yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikonsumsi umat Islam. Ada 3 mengapa makanan dapat dikatakan halal. Yang pertama yaitu ada halal karena zatnya, yang kedua halal karena cara memperolehnya, dan yang ketiga yaitu ada halal karena proses atau cara pengolahannya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri makanan yang halal. Pertama, bermanfaat bagi tubuh. Yang kedua, bergizi. Bergizi di sini baik, tidak mengandung bahan yang berbahaya. Yang ketiga yaitu sehat, yaitu tidak mengganggu sistem kesehatan tubuh baik fisik maupun psikis. Yang keempat yaitu bersih, artinya tidak kotor dan tidak najis. Dan yang kelima yaitu aman, artinya tidak menjijikkan dan tidak tercemar dengan barang yang berbahaya. Dan yang terakhir yaitu suci, artinya tidak memabukkan dan tidak merusak akal, diperoleh dengan cara yang halal. Nah, selanjutnya yaitu ada makanan yang diharamkan. Di sini makanan yang diharamkan yaitu yang pertama ada lizati. Apakah lizati itu? Yaitu jenis makanan yang diharamkan karena zatnya memang diharamkan. Nah, yang kedua yaitu ada ligoirihi. Ligoirihi ini jenis makanan yang diharamkan karena cara memperolehnya haram. Selanjutnya ada minuman halal dan haram. Nah, pertama yaitu ada minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu minuman haram. Contohnya, salah satu contoh minuman yang diharamkan adalah khamar. Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol dan memabukkan. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu ada binatang halal dan haram. Nah, di sini binatang yang halal adalah binatang yang dagingnya boleh dimakan menurut hukum Islam dan tata cara memperoleh serta penyembelihan sesuai dengan syariat. Lanjut, ada macam-macam binatang yang dihalalkan. Yang pertama ada binatang air.
Nah, di sini semua binatang yang hidup di air adalah halal, baik air laut maupun air tawar, kecuali katak dan buaya. Nah, yang selanjutnya ada binatang darat. Binatang ternak yang hidup di darat. Semua binatang yang baik dan lezat. Semua daging binatang halal yang telah dipotong atau disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada binatang haram. Nah, binatang haram yaitu binatang yang diharamkan, artinya binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu perbuatan fasik. Dan pembahasan yang kedua yaitu hikmah-hikmah di balik makanan dan minuman yang halal dan menghindari makanan dan minuman yang haram bagi kesehatan manusia. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan kekuatan tubuh, di antaranya pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. Nah, itulah dia. Yang kedua yaitu ada meningkatkan keseimbangan mental. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mencegah serangan dari berbagai penyakit. Nah, teman-teman, jika semua hikmah itu didapatkan, maka selain kesehatan yang kita rasakan juga, kelancaran dan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah pun senantiasa terjaga. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ada makanan dan minuman yang tidak layak dikonsumsi dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama yaitu ada boraks. Boraks di sini sebagai pengental atau sebagai pengawet. Nah, bentuk boraks ini berbentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu dan tekanan normal. Yang kedua yaitu ada zat pewarna. Nah, zat pewarna ini yaitu bahan tambahan yang dapat memperbaiki penampakan makanan agar menarik, menyeragamkan dan menstabilkan warna, serta menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu formalin. Formalin ini sebagai pengawet. Formalin ini cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau yang menusuk. Uapnya merangsang selaput lendir, hidung dan tenggorokan dan rasa terbakar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.